berenang kayak gini tuh. Kalau yang musim hujan biasanya ikannya kan pada kuncup tuh. Nanti yang kuat juga pasti bakal bertahan. Dan ini ada yang mati gak ya? Nah ini kita kasih medianya pakai pasir merah guys. Jadi kita kasih pasir merah dan ternyata cacingnya pada hidup semua tuh. Dan ini kalau yang di akuarium kayak gini guys tuh. Cuma kalau yang tadi tuh di kolam tuh dan ada lumutnya juga tuh. Jadi cacing ternyata pada ngumpetnya ada yang ke lumut dan ada yang ke cacing ini juga ke pasir malang juga tuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau update burayakan ikan cupang yang ada di depan rumah dan kondisinya ketika hujan kayak gini nih. Jadi kondisi ketika hujan itu burayak macam-macam guys. Ada yang kuncup, ada yang enggak, dan sekalian kita kasih tahu informasi ke teman-teman gimana keadaannya kalau lagi musim hujan kayak gini nih guys. Jadi di sini lagi hujan lumayan gede banget guys. Jadi habis hujan itu biasanya airnya suka masuk ke kolam. Dan ada yang ini juga guys, ada yang lubukan juga, ada yang nggak kemasukan dan ada yang kemasukan juga tuh. Dan kita bakal update ikan cupang kita yang ada di kolam ini nih. Jadi kalau hujan kayak gini, kira-kira di teman-teman kondisi ikan cupangnya gimana nih? Dan sekalian kita juga update burayakan yang kemarin kita gabungin di kolam ini dan kita kasih cacing nih, dan kebanyakan cacingnya dan apa yang bakal terjadi tuh. Dan langsung kita lihat aja nih guys, kolam pertama yang ada burayakan ikan cupang gabungan nih guys. Jadi ini kolam yang kemarin kita kasih cacing kebanyakan nih kondisinya gimana ikannya ternyata kayak gini guys. Jadi ikannya ini sebagian udah ada yang kekenyangan juga dan ada yang berawan nih airnya nih. Tuh. Nih, tuh, ini berawan-awan kayak gini. Sebenarnya ini berawan ini ada kehidupan nih. Jadi ini ada keuntungan tersendiri. Kita bisa starter tuh bisa gunain yang kecil ini nih untuk burayakan di usia di bawah seminggu nih. Ini infusoria guys. Jadi infusoria dari mana? Infusoria dari cacing sendiri tuh. Jadi cacing-cacing yang mati sebagian tuh ada yang jadi infusoria kayak gini tuh. Cuma karena ini kita sengaja kita kasih daun ketapang juga sama daun pisang. Jadi kondisinya kayak gini tuh. Jadi kalau infusoria sama daun ketapang sama daun pisang kering kayak gini, ini bakal berkembang biak banyak nantinya nih guys. Jadi ikan cupang-cupang asli silangan ini kondisinya sekarang kayak gini tuh dan pada di atas semua. Jadi kalau di atas semua itu bukannya celeng tapi ikan-ikannya pada kekenyangan guys tuh. Kecuali kalau yang kondisinya ikannya contohnya mana nih ada yang kuncup kayak gini nih guys. Ini ada yang kuncup juga ikannya tuh. Jadi wajar kalau di musim hujan kayak gini biasanya ikan cupang di kolam tuh banyak yang pada kuncup karena perubahan suhu sendiri biasanya ke ikan ngaruh tuh. Nih guys nih, ini kuncup nih tuh. Jadi perut kenyang tapi ekor kuncup tuh. Kayak gini nih contohnya nih. Jadi ada keuntungan kalau misalnya cacingnya mati ternyata ada yang jadi infusoria juga nih. Cuma sayangnya ini bagusnya untuk burayak yang di bawah usia 1 minggu. Nah kalau yang gede kayak gini ini nggak makan tuh. Jadi kita bisa manfaatin air ini untuk burayakan. Jadi kita bisa breeding ikan cupang banyak nih kalau kondisi kayak gini nih. Ini bisa langsung dipakai nih airnya nih buat burayakan yang kecil-kecil nih. Tuh jadi kalau ditanya bang gimana sih bikin infusoria, itu ternyata gampang guys. Jadi kita siapin aja ini daun ketapang sama daun pisang kering dan kita kasih tahu cacing aja. Nanti bakal jadi yang ke awan-awan kayak gini tuh. Jadi awan-awan ini sebenarnya ada kehidupan tuh. Dan contoh cacing yang mati juga kayak gini tuh. Ini cacing yang kita taruh di piring ini mati dan airnya bau nih. Ini nanti bakal jadi infusoria sendiri. Cuma kalau kondisi kayak gini harus dibuang. Nggak boleh ada lama-lama di kolam. Nanti pasti kalau di kolam ke ikannya pasti bakal kuncup dan kasihan ikannya nih guys. Nih dia burayakannya nih guys. Tuh. Jadi alhamdulillah burayakannya nggak ada yang mati nih tuh.
sehat semua. Jadi kondisinya emang kayak gini. Jadi ini hasil silangan kita tuh. Ada yang jadi ke DT dumbu air nih. DT bikir malah sih kita lihatnya. Nanti lihat aja nanti bakal jadi apa enggak nih. Cuma ini ada yang silang ke glopis juga, ada yang enggak ke glopis. Jadi darahnya ada yang bawa glopis dan ada yang enggak kayak gitu guys. Ini tadi kecil-kecil tuh, sekarang udah cepet gede tuh. Tuh ada irinya semua nih glopisnya tuh. Glopis dumbu air. Jadi nanti bakal jadi ke dumbu air atau plakat, nanti bakal kita update kayak gitu guys. Ini wajar sih, baru usianya juga belum ada sebulan, baru ada 2 mingguan, dan rencananya juga bakal dibongkar nih kolamnya guys. Dan ini yang kecil ya. Nah, terus ini yang gedenya nih. Ini yang gedenya usia sebulan tuh. Sebulan dari ikan cupang silangan-silangan nih. Tuh jadi kalau silang-silangan kayak gini jadi ikannya unik-unik jadinya. Ada yang jadi ke CT double tail juga. Ada yang ke bonsai juga tuh. Cuma ya kalau kondisi hujan kayak gini wajar kalau misalnya ikan-ikannya banyak yang pada kuncup guys tuh. Jadi kalau untuk penanganan kayak gini biasanya di musim hujan kayak gini harusnya kita banyakin daun ketapang. Jadi kalau kasih daun ketapang insya Allah ikannya pasti bakal seger lagi guys. Tuh ini kita kasih cacing. Tuh ini tuh berenang kayak gini tuh. Kalau yang musim hujan biasanya ikan-ikan pada kuncup tuh. Nanti yang kuat juga pasti bakal bertahan. Dan ini ada yang mati gak ya? Cuma ini kita kasih medianya pakai tanaman guys. Kita pakai tanaman apu-apu nih. Tuh. Ya ada yang earnya juga bagus tuh. Ada yang udah lari ke dumbu air juga. Tuh, kayak gini guys tuh. Ini cakep nih, nanti bakal jadinya bagus tuh. Jadi badannya glopis, cuma earnya kayak dumbo nih. Ya ada yang lari ke upper juga tuh. Jadi kalau misalnya ada cacing kita ngasih kebanyakan itu harus dikontrol, takutnya kejadiannya kayak ini nih tuh. Jadi kalau kejadiannya kayak gini nanti banyak cacing yang mati, ujung-ujungnya bakal jadi bom amoniak tuh. Rencana nih bakal mau kita serogin juga nih yang warnanya udah lari ke glopis, biar kita sortir mana yang lainnya glopis dan mana yang lainnya plakat tuh, pada ngumpul di ujung semua tuh guys. Itu yang sesinya dulu pada naik gede-gede semua nih. Ini baru sebulanan tapi ikannya lumayan cakep-cakep nih. Cuma ya gitu, resiko kalau kebanyakan sering di inbreed itu biasanya banyak yang cacat. Ada yang bonsai juga tuh. Cuma sebagian yang bonsainya udah dibawa sama temen, katanya sih mau dijual tuh. Nih bonsai glopis juga ada tuh. Dan ikan-ikan cupang bonsai katanya sih banyak yang nyari untuk para kolektor, terutama ikan-ikan yang short body, ikan-ikan yang anatominya aneh kayak gitu guys. Ini DTCT nih tuh. Nih guys, DTCT nih tuh. Tuh DTCT tuh. Jadi ekornya krontel kayak gini tuh. Raynya ujung-ujungnya kayak gitu tuh guys. Jadi sambil kita beresin tanaman atasnya nih. Guys, kita serogin dulu nih. Tadi kita udah update ikan cupang kita, burayakan yang kita kasih makan cacing, dan ada untungnya juga kalau kelebihan makan cacing. Cuma ada ruginya juga nih. Jadi untungnya mungkin beberapa cacing yang mati udah ada yang jadi ke infusoria juga, atau ada yang ekstrak, ada yang jadi proses ke infusoria kayak gitu guys. Pokoknya ya ada yang jadi ke infusoria dan ada yang jadi bom amoniak sendiri tuh. Cuma kalau saran saya sih kalau kasih makan ikan cupang tuh jangan terlalu banyak tuh, terutama cacing, biasa kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya terlalu banyak, yang pastinya bakal jadi racun sendiri buat ikan cupang nih guys. Jadi kalau yang ini kita medianya pakai tanah nih, atau pakai pasir merah guys. Jadi kita kasih pasir merah dan ternyata cacingnya pada hidup semua tuh. Dan ini kalau yang di akuarium kayak gini guys tuh. Cuma kalau yang tadi tuh di kolam tuh, dan ada lumutnya juga tuh. Jadi cacing ternyata pada ngumpetnya ada yang ke lumut dan ada yang ke cacing ini juga ke pasir malang juga tuh guys. Pasir merah ini itu. Ya paling sampai sini aja guys kita update ikan cupang kita yang di kolam. Dan sekalian kita kasih tahu informasi teman-teman, kalau ternyata kalau ngasih cacing kebanyakan itu malah bahaya buat ikan cupang tuh. Dan pastinya
jadi bom amonia kayak gitu guys. Jadi ada yang jadi ke infusoria, buat beraya ikan yang kecil mungkin ada untungnya juga. Cuma kalau buat ikan yang gede itu malah nggak bagus guys. Jadi buat teman-teman jangan lupa bersyukur dan jangan lupa berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.